Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya, kelompok 23 Algebra Linier yang beranggotakan Dita Ratnasari dan Itoh Nusari dengan dosen pengampu Ibu Cecil, Ibu Novita, dan Ibu Kristia akan membahas mengenai sifat-sifat transformasi linier dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Jadi yang pertama itu ada definisi dari suatu transformasi linier satu ke satu. Nah, didefinisikan di mana suatu transformasi T dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M dinyatakan sebagai satu ke satu atau one to one jika T ini memetakan vektor-vektor atau titik-titik berbeda pada ruang dimensi N ke vektor-vektor atau titik-titik berbeda pada ruang dimensi N. Lalu selanjutnya bisa kita lihat gambar satu ini. Dia ini merupakan operator linier dari T ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 yang merotasikan setiap vektor pada sudut theta. Secara geometris bisa kita lihat nih, di sini kan ada vektor U dan vektor V. Nah, dia kan beda nih pada ruang dimensi 2-nya. Jadi nanti kalau kita merotasikan vektornya itu hasilnya juga akan berbeda, yaitu TU dan TF. Nah, sedangkan pada gambar 2 ini bisa kita lihat ini merupakan ruang dimensi transformasi dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3, di mana merupakan proyeksi ortogonal dari ruang 3 terhadap bidang X-nya. Maka titik-titik berbeda itu secara garis vertikal, ini garisnya vertikal, yang terpetakan ke titik-titik yang sama pada bidang XY. Nah, lalu ada teorema 4.3.1, di mana teorema ini berbunyi jika A adalah suatu matriks N kali N dan jika transformasi A yaitu ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah perkalian dengan A, maka pernyataan-pernyataan berikut ini adalah ekuivalen, di mana pernyataan pertama yaitu A itu dapat dibalik. Kemudian range dari transformasi A adalah ruang dimensi N dan transformasi A adalah satu ke satu, di mana arti ekuivalen di sini. Jadi si pernyataan A ini bisa membuktikan si C, pernyataan B juga bisa membuktikan si C seperti itu, dan si C juga bisa membuktikan si B, lalu si C juga bisa membuktikan si A ini. Nah, pembuktiannya itu mengacu pada gambar satu sebelumnya, di mana kan dia itu merupakan operator transformasi T dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2, itu dia tuh merupakan satu ke satu. Sebagaimana kita kan minggu kemarin sudah belajar mengenai matriks standar T dari operator rotasi ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2, yaitu pada tabel 6 subbab 4.2, di mana matriks standarnya itu adalah seperti ini, yaitu cos theta, min sin theta, dan cos theta. Nah, kita ini kan membuktikan bahwa si T ini dapat dibalik dengan cara mendeterminankannya, di mana kita cari determinannya itu menghasilkan 1, di mana 1 itu bukan 0. Jadi dia tuh ada determinan yang artinya dia ini bisa dibalik dan terbukti bahwa dia itu merupakan transformasi linier satu ke satu. Nah, selanjutnya itu mengacu pada gambar 2 bahwa operator proyeksi ortogonal dari T ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 itu bukan satu ke satu. Nah, membuktikannya itu kan minggu lalu juga kita sudah membahas mengenai matriks standar T untuk proyeksi ortogonal T dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 pada tabel 5 subbab 4.2, di mana matriks standarnya itu sebagai berikut ini. Kita buktikan yang A-nya itu dapat dibalik dengan cara
kita mencari determinannya. Nah, setelah kita cari determinannya, ternyata matriks standar T ini determinannya bernilai 0, di mana dia itu tidak bisa diinpuskan, sehingga matriks ini tidak dapat dibalik dan bukan merupakan satu ke satu. Nah, selanjutnya yaitu inverse dari operator satu ke satu, di mana jika TA itu ruang dimensi N ke ruang dimensi N adalah suatu operator linier satu ke satu, maka teorema 4.3.1 matriks A dapat dibalik. Dimana jika misalkan dia dapat dibalik, dia itu berarti bisa diinverskan karena determinannya itu tadi kan bukan 0. Nah, operator-operator linier dari TA dan TA inverse saling membatalkan dampak. Pengertian bahwa untuk semua X dalam ruang N. Nah, di sini jadi transformasi A jika kita kalikan terhadap TA inverse X, itu nanti hasilnya itu bisa seperti A dikali A inverse, dimana sama dengan matriks identitas dikali X. Yang mana jika suatu matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun, maka hasilnya akan matriks apapun tersebut. Nah, di sini kan matriks identitas dikalikan X, maka dia juga akan bernilai X. Begitu juga sebaliknya. Nah, atau secara ekuivalen jika transformasi A bundaran dari transformasi A inverse, dia juga akan bernilai TI, di mana ini merupakan matriks identitas. Nah, dari sudut pandang yang lebih geometrik, kita ini bisa melihat dari gambar 3 ini, di mana kalau misalkan ada transformasi A yang memetakan dari X ke W. Nah, jadi misalnya ada transformasi yang memetakan dari X ke W. Nah, kalau misalkan dia di-inversekan itu transformasi A inverse ini, maka hasilnya pun akan kembali lagi, yaitu X. Jadi, jika X ditransformasikan ke W dan W di-inversekan transformasinya ini, maka akan balik ke X. Nah, jika suatu linier satu pada Rn dituliskan sebagai T ruang dimensi N ke ruang dimensi N, maka inverse dari operator T dinyatakan dengan inverse T, karena matriks standar untuk inverse T adalah inverse dari matriks standar T. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dita Ratnasari. Oke, baik. Terima kasih Dita atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini Dita akan membahas tentang sifat-sifat linearitas. Yang pertama itu adalah teoremanya. Suatu transformasi ruang berdimensi N ke ruang berdimensi M adalah linear jika dan hanya jika hubungan-hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U dan P pada ruang berdimensi N dan setiap skalar C. Pertama itu adalah T U plus P itu sama dengan TU plus TP. Yang kedua itu adalah T CU sama dengan C kali TU. Oke, lanjut. Kemudian itu adalah pembuktiannya. Untuk membuktikan persamaan tadi, persamaan TU plus P sama dengan TU plus TP, kita akan menyatakan dan mengasumsikan T itu adalah sebagai suatu transformasi linear dan A itu adalah matriks standar untuk T. Kemudian sesuai dengan sifat-sifat aritmatika dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya di bab sebelumnya, kita bisa membuktikan TU plus P itu sama dengan TU plus TP sebagai berikut. Nah, jadi TU plus P itu kita akan, karena T itu merupakan linear, transformasi linear, dan A merupakan matriks standar untuk T, maka kita ganti. Maka TU plus P itu sama dengan AU plus P sama dengan AU plus AP. Jadi TU itu sama dengan TP. Jadi terbukti. Kemudian yang kedua itu adalah TCU sama dengan ACU. Dengan C kita ubah sesuai dengan sifat-sifat aritmatika dasar.
kemudian sama dengan CTU. Lanjut. Selanjutnya adalah teorema yang kedua, yaitu jika transformasi Rn ke ruang berdimensi M adalah suatu transformasi linear dan E1, E2, dan En itu adalah vektor-vektor basis standar untuk ruang berdimensi N, maka matriks-matriks standarnya itu adalah T sama dengan TE1, TE2, TE3. Nah, untuk basis standarnya kita bisa melihat basis standarnya itu bentuknya adalah kayak gini. Ini untuk basis standar untuk ruang berdimensi 2, kemudian ini untuk basis standar untuk ruang berdimensi 3. Nah, basis standarnya itu terdiri dari vektor-vektor E1, E2 sampai dengan En. Kalau untuk ruang berdimensi 2, vektor-vektornya itu vektor E1-nya itu berada di sumbu X, kemudian vektor-vektor basis standar untuk E2-nya berada di sumbu Y. Sedangkan untuk basis standar pada ruang berdimensi 3, vektor-vektor basisnya untuk E1-nya berada di X, E2-nya berada di Z, kemudian E3-nya berada di Y. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Kemudian selanjutnya itu adalah interpretasi geometrik dari vektor eigen. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari vektor eigen, kemudian nilai eigen pada bab sebelumnya. Maka di sini kita akan mendefinisikan interpretasi geometriknya, yaitu jika transformasi dari ruang berdimensi N itu ke ruang berdimensi N adalah operator linear, maka skalar lambda itu disebut sebagai nilai eigen dari T. Jika terdapat X yang tak nol pada ruang berdimensi X sedemikian rupa sehingga Tx itu sama dengan lambda X. Vektor-vektor tak nol X tersebut yang memenuhi persamaan ini adalah vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda. Jika sebelumnya kita menyatakan A itu sebagai matriks standar dari T yang kita buktikan dengan Tx sama dengan Ax, tapi kalau pada interpretasi geometrik dari vektor eigennya, Tx-nya tuh berubah menjadi lambda X. Selanjutnya yaitu jika A adalah matriks standar untuk T, maka Tx itu sama dengan lambda X, itu bisa ditulis menjadi Ax sama dengan lambda X. Di mana nilai eigen dari T itu adalah nilai eigen dari matriks standarnya sendiri, yaitu A. Kemudian X itu adalah vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda, jika dan hanya jika X adalah vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda. Di sini kami akan menampilkan sebuah ilustrasi sederhana terkait dengan jika lambda lebih dari 0 dan jika lambda kurang dari 0. Lanjut. Pada gambar A kita bisa melihat itu lambda lebih dari 0, maka X-nya itu akan diperkecil. Kemudian jika lambdanya kurang dari 0, maka X itu akan diputar arah, tetapi dengan dua ketentuan. Yang pertama akan memperkecil vektor dengan suatu faktor lambda jika lambda itu berada di antara 0 dan 1. Kemudian akan memperbesar vektor jika lambdanya itu lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada contoh soal 1. Soalnya itu tunjukkan bahwa linear TA dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M yang didefinisikan dengan persamaan-persamaan W1 sama dengan 2x1 ditambah x2, W2 sama dengan 3x1 ditambah 4x2 adalah 1 ke 1 dan tentukan inverse T W1, W2. Nah, jawabannya itu dari bentuk matriks dari persamaan-persamaan tadi itu W1, W2 sama dengan 2, 1, 3, 4 kali X1 dan X2, di mana matriks standar T-nya itu adalah 2, 1, 3, dan 4. Nah, matriks T ini dapat dibalik karena jika kita determinankan
hasilnya itu tidak sama dengan 0, di mana 2 kali 4 yaitu 8 dan 3 dikali 1 itu 3, di mana 8 dikurang 3 itu sama dengan 5, dan 5 ini kan determinannya itu tidak sama dengan 0, jadi matriksnya ini dapat dibalik dan T-nya ini adalah 1/1. Nah, inverse-nya ini kan inverse T-nya itu sebagai berikut: 4/5, min 1/5, min 3/5, 2/5. Jadi inverse T W1 W2 itu bernilai 4/5 W1 dikurang 1/4 jadi inverse T1 W1 W2 ini nilainya 4/5 W1 dikurang 1/5 W2 dan min 3/5 W1 ditambah 2/5 W2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa inverse T W1, W2 adalah 4/5 W1 dikurang 1/5 W2, min 3/5 W1 ditambah 2/5 W2. Inilah jawabannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soalnya, yaitu soalnya adalah misalkan transformasi di ruang berdimensi 3 ke ruang berdimensi 3 adalah proyeksi ortogonal pada bidang XY. Vektor-vektor pada bidang XY dipetakan ke dirinya sendiri oleh T, sehingga setiap vektor tak nol pada bidang XY adalah vektor agent yang terkait dengan nilai lambda sama dengan 1. Setiap vektor X sepanjang sumbu Z dipetakan ke 0 oleh T lambda sama dengan 0. Vektor-vektor yang terletak pada bidang XY atau sumbu Z tidak akan dipetakan ke dalam perkalian skalar dengan dirinya, sehingga tidak akan ada vektor agent atau nilai agent lainnya. Untuk pembuktiannya, kita bisa melihat pada bab yang lalu terkait dengan matriks standar yang sudah dipelajari sebelumnya pada bab sebelumnya melalui pengamatan geometrik secara aljabar, yang dimana untuk matriks standar T-nya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 0 dengan persamaan karakteristiknya, yaitu determinan lambda I min A sama dengan matriks dari lambda min 1 0 0 0 lambda min 1 0 kemudian 0 0 lambda itu sama dengan 0, atau lambda min 1 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan solusinya yaitu lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1. Nah, maka dari itu karena kita telah menemukan solusinya yaitu lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1, sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, vektor agent dari matriks A yang terkait dengan nilai agent lambda itu adalah solusi tak nol dari lambda min 1 kemudian 0 0 0 0 lambda min 1 0 0 0 lambda dikali dengan x1 x2 x3 dan nilainya itu adalah 0 0 dan 0. Oke. Inilah kira-kira. Nah, dari sistem ini kita bisa mendapatkan kita bisa memisalkan dengan lambda sama dengan 1, maka kita akan memperoleh sistem yang baru, yaitu min 1, yaitu matriks dari min 1 0 0 0 min 1 0 0 0 0 yang dikali dengan matriks x1 x2 dan x3 yang hasilnya adalah 0 0 dan 0, yang memiliki solusi untuk x1 sama dengan 0, kemudian x2 sama dengan 0 dan x3 itu sama dengan t. Baik, ini adalah contoh soal terkait dengan sifat-sifat transformasi linear yang kita jelaskan. Cukup sekian presentasi dari kami.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.